wake up, it's the first of the month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin Ilham. Saya akan menjelaskan apa itu teori struktural genetik. Teori struktural genetik adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pada evolusi atau perkembangan suatu karya dalam awal penciptaannya hingga bentuk akhirnya. Pendekatan ini menaruh perhatian khusus pada proses kreatif penulis dan perubahan yang terjadi dalam karya selama proses penulisannya. Ide dasar dari teori struktural genetik adalah melihat karya sastra sebagai suatu entitas yang berkembang, mengalami perubahan, revisi, dan transformasi sepanjang waktu. Analisis struktural genetik memungkinkan pembaca atau peneliti melihat lebih dari sekadar hasil akhir suatu karya, tetapi juga untuk memahami proses dinamis dan perkembangan yang terjadi selama penciptaan karya tersebut. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang tahap-tahap evolusi, perubahan tema, gaya penulisan, dan transformasi struktural lainnya yang membentuk karya sastra. Oleh karena itu, teori struktural genetik memainkan peran penting dalam membantu kita memahami konteks kreatif dan proses penciptaan di balik karya sastra. Selanjutnya adalah analisis puisi yang berjudul Taman, karya Chairil Anwar. Puisi Taman, karya Chairil Anwar dapat dianalisis lebih rinci dengan pendekatan teori struktural genetik sastra. Yang pertama adalah struktural genetik. Chairil Anwar sebagai penyair Indonesia terkemuka mungkin dipengaruhi oleh budaya lokal dan pengalaman pribadi. Struktural genetik puisi ini bisa merefleksikan perkembangan pemikiran dan pengalaman penyair selama hidupnya. Yang kedua ada struktur formal. Puisi ini terdiri dari 6 larik dan jumlah baris yang tidak tetap, menciptakan struktur yang bebas. Struktur yang tidak terikat mungkin mencerminkan kebebasan ekspresi penyair. Yang ketiga ada gaya bahasa dan ekspresi. Chairil Anwar menggunakan bahasa yang kuat dan puitis untuk menyampaikan perasaan dan pemikirannya. Pemilihan kata-kata yang tajam dan deskriptif memberikan kedalaman pada ekspresi puisi. Yang keempat ada imaji dan simbolisme. Taman di sini mungkin melambangkan kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Simbolisme bunga atau pepohonan dapat menunjukkan perubahan dan perjalanan dalam kehidupan. Yang kelima ada motif atau tema yang berulang. Tema perjalanan batin dan refleksi hidup muncul secara konsisten. Motif taman sebagai ruang simbolis dapat diidentifikasi sebagai elemen yang berulang. Yang keenam ada hubungan antar bagian puisi. Tiap bagian puisi terlihat saling terkait, menciptakan alur pemikiran yang terus berkembang. Transisi yang halus antar bagian mungkin mencerminkan pemikiran mendalam Chairil Anwar. Dengan menganalisis struktur formal, gaya bahasa, simbolisme, dan unsur-unsur lainnya, kita dapat menggali makna dan pengaruh dalam puisi Taman. Pendekatan struktural genetik memungkinkan kita untuk memahami bagaimana karya sastra ini berkembang dari pengaruh dan pengalaman yang membentuknya. Driving home under the influence.